Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Stisipol Silas Papare Jayapura meluncurkan buku berjudul Polisi OAP, sebuah jembatan baru merebut kepercayaan orang Papua dan memitigasi konflik. Konflik seharusnya dapat dikelola oleh polisi orang asli Papua OAP yang bertugas di wilayah rawan konflik supaya bisa membangun komunikasi antara masyarakat dan negara. Demikian disampaikan Ketua Ikatan Alumni Stisipol Silas Papare Jayapura, Fritz B. Ramandei, saat peluncuran buku berjudul Polisi OAP, sebuah jembatan baru merebut kepercayaan orang Papua dan memitigasi konflik di gedung kampus Stisipol Kota Jayapura, Papua, Selasa 20 Mei 2025. Tim penulis buku yakni Fritz B. Ramandei, Melchior Werwin, dan Muhammad Herdikai, editor Stanley Adi Pasutyo, sementara penerbit dari Lamalera, Yogyakarta. Buku sebanyak 134 halaman dibagi menjadi 3 bagian, yakni bagian pertama pendapat pimpinan Polri yang pernah atau bertugas di Papua. Bagian kedua suara kalangan masyarakat sipil dan bagian ketiga suara tokoh agama. Kata sambutan dalam buku ini pun ditulis langsung oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Fritz Ramandei mengatakan peluncuran ini lantaran di Papua pembukaan formasi besar-besaran untuk anak asli Papua menjadi anggota polisi. Dalam peluncuran buku, tim penulis menghadirkan Profesor Frederick Sokoi sebagai pembicara utama keynote speaker, serta mengundang siswa SMA dan mahasiswa, dosen Stisipol Silas Papare, serta perwakilan dari Polda Papua dan Kodam 17 Cendrawasih. Profesor Frederick Sokoi mengatakan buku ini memberikan sajian informasi yang segar, mudah dimengerti, serta empirikal, karena diambil langsung dari beberapa contoh kasus sederhana yang sering terjadi. Saya lihat dari buku ini, pertama, sedang memberikan kepada kita semua informasi bahwa masih ada jembatan komunikasi yang terputus antara masyarakat di satu pihak dan pihak TNI Polri di pihak yang lain. Kita butuh, pertama adalah pendekatan yang lebih humanis, komunikasi yang seimbang dapat kita wujudkan antara kita dengan masyarakat sendiri yang sementara ini kita anggap sebagai tempat, lokus bagaimana berbagai macam konflik itu sedang melebar. Itu harus kita bangun komunikasi yang intensif dan seimbang, informasi terbuka. Pendapat mereka soal kasus-kasus tertentu dikemas dengan baik, diungkap, kemudian dihubungkan menjadi sebuah kecenderungan dalam memberikan pengertian yang baik serta edukatif kepada masyarakat atau publik terlihat dalam buku ini. Profesor Frederick menggarisbawahi 2 hal, yakni buku ini sedang memberikan informasi kepada semua pihak bahwa masih ada jembatan komunikasi yang terputus antara masyarakat di satu pihak dan TNI Polri di pihak lain. Lamalera, satu penerbit di Jogja. Lalu kami berpikir bahwa penting artinya buku ini kita terbit, mitigasi konflik. Kenapa kita fokus pada orang Papua yang jadi polisi? Karena sekarang itu polisi menyediakan, institusi kepolisian itu menyediakan formasi yang besar untuk anak-anak Papua jadi polisi. Nah, kita harapkan polisi orang-orang Papua itu ketika berdinas di kampung-kampung dia tidak pakai senjata. Karena dia orang asli sendiri, dia akan ada di situ. Dia tidak akan lagi tampil dengan uniformnya segala macam yang kemudian terkesan agak represif dan lain sebagainya atau memegang senjata. No. Tapi kita harap bagaimana caranya dia akan datang sebagai orang asli Papua untuk memberikan pendidikan tentang bagaimana memitigasi, meminimalisir potensi-potensi konflik. Karena kami mengatakan bahwa Papua ini bukan daerah konflik. Papua ini daerah rawan konflik. Karena itu kita membutuhkan agen-agen. Nah, polisi-polisi yang akan bekerja di sana itu adalah polisi-polisi yang punya peran ganda. Dia menjadi agen untuk bekerja di sana. Yang kedua, yaitu dalam buku juga membahas bahwa kita sedang mencari pola pemodelan tentang rekrutmen polisi orang Papua asli OPA ke depan. Bagaimana pola, bentuk, serta model perekrutan tersebut. Buku ini juga berisi inspirasi pemodelannya karena sesungguhnya polisi adalah masyarakat yang diberi tanggung jawab lebih dalam soal pengamanan. Dari Jayapura, Papua, Sanggra Mori Korowa, Jaya TV mengabarkan.